وصلي على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibihil hamimil amin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyarul muslimin, jamaah zikri maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1434 Hijriah di Masjid Jami Darussalam. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, pengikutnya, dan kepada kita semua umatnya. Selanjutnya, demi terbukanya hati kita dan Allah cahayakan hati di dalam relung jiwa kita, marilah dengan khidmat dan khusyuk kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Sahibul Ayat Al-Ustadz Haji Ahmad Matondang MA. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin ya Pak? Suaranya kurang penggema ini salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di cuaca yang mendung ini kita sama-sama beriktikaf di Masjid Jami Darussalam dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah Bapak, Saudara, dan anak-anak semuanya dari rumah menuju masjid ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wabil khusus yang kami muliakan, kau mempunyai program yang belum terlaksana, dan ini memang program yang sangat berat, yaitu kami canangkan insya Allah di 2014 ini kalau terlaksana dan ada duitnya dan ada rezekinya, kita akan menambah lantai belakang ini maju ke depan di sisi kiri dan kanan untuk menambah kapasitas jamaah yang setiap sholat Idul Fitri, sholat Jumat ini cukup penuh. Sehingga doakan kami bisa menambah nanti lantai atas ini bisa menambah di sisi kiri dan kanan. Kami sudah menghitung cukup lumayan, satu lantai di sebelah kiri dan kanan ini kurang lebih mencapai sekitar 200 sampai 300 jutaan. Ini doakan mudah-mudahan program pengurus Masjid Darussalam ini bisa terlaksana. Amin. Kemudian yang lainnya adalah yang dilaksanakan di Masjid Darussalam. Sekali lagi doakan mudah-mudahan kami yang diamanahkan ini bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Atas nama panitia dan pengurus, kami sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan pada pagi hari ini dapat terjadi kehilafan atau kekurangan di sana sini. Kami mewakili panitia. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kami sampaikan kepada ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu ya. Jadi memang kita tidak menyatukan antara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kenapa? Karena dikhawatirkan tempat ini tidak muat dan tidak bisa menampung dengan ibu-ibunya ya. Dengan demikian ya, apabila ada ibu yang hadir tentu saja kami juga tidak bisa menolak ya, tapi sekali lagi mohon kepada ibu ya untuk bisa mengatur dengan tertib acara ini dengan mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak dan hadirin sekalian, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Dr. Andas Abdul Ghafur selaku Ketua Pengurus Masjid Darussalam beserta jajarannya. Yang kami hormati Al Ustaz Haji Abdul Khalis Maksum selaku penasehat Masjid Darussalam beserta para penasehat yang lainnya, para ustadz, para imam, para khatib,
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, wabil khusus korek kita Al-Ustadz Dr. Haji Saiful Rahim. Bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita haturkan atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tadi pembawa acara menyatakan ini pejabat daerah. Ini bukan pejabat ya. Ini mewakili pejabat saja. Hadirin sekalian yang berbahagia, banyak jamaah yang bertanya kepada kita, kenapa hari ini Maulid ngundangnya Rhoma Irama, katanya gitu. Saya bilang ini mumpung dia baru jadi calon presiden. Nanti kalau udah jadi presiden lebih repot lagi ngundangnya kan gitu. Ya, lebih sibuk lagi. Jadi kenapa? Karena itu tadi ya. Hadirin sekalian yang berdiri pada hari ini spesialis pemain cadangan. Kalau penceramahnya belum datang, saya disuruh ngomong lamaan dikit kan gitu. Penceramah kita yang pertama, Kiai Haji Suhende Yakub, kabarnya sudah di Pondok Pinang 3. Mudah-mudahan sebentar lagi sampai. Selamat datang Bapak Lurah Pondok Pinang yang sudah hadir bersama kita. Dan nanti insya Allah Bapak Kiai Haji Rhoma Irama hadir kira-kira jam 10.30 untuk hadir bersama kita. Bapak Ibu sekalian berbahagia, setiap tahun kita menyelenggarakan peringatan Maulid. Diharapkan setiap tahun juga kecintaan kita kepada Rasul itu semakin bertambah, semakin meningkat. Tentu saja dengan kecintaan yang semakin meningkat, maka kecintaan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul juga semakin meningkat. Jangan setiap tahun mengadakan Maulid, cinta kepada Maulid, cinta kepada Nabi, namun sunnah-sunnah Rasul banyak yang dilupakan, banyak yang ditinggalkan. Pesan saya sederhana saja, agar semakin sering kita menyelenggarakan Maulid, semakin sering kita melaksanakan kegiatan ini, bahwa kecintaan kita semakin meningkat kepada Nabi. Tentu saja kita juga harus semakin dekat, harus semakin mencontoh turi saudara yang telah beliau contohkan kepada kita. Tentu akhlaknya seperti apa, ya nanti bagian penceramah yang menjelaskan. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, barangkali nanti Bapak Lurah kita bisa memberikan sambutan yang pejabat daerah beneran begitu ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama yang hadir pada acara Maulid Nabi pada siang hari ini, yang tanpa mengurangi rasa hormat, rasa takzim saya kepada beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pengurus Masjid Darussalam yang saya hormati, wabil khusus panitia pelaksana Maulid Nabi tahun ini yang saya hormati dan saya cintai, serta hadirin jamaah sekalian yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah dengan peringatan Maulid ini kita bisa
menjadikan beliau sebagai suri teladan untuk kehidupan kita sehari-hari. Di luar Pak Haji Romai Rama kali ya yang datang ya? Iya Pak Ustadz. Oh iya. Belum. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini saya mohon maaf mungkin terlambat dan saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Kebetulan hari ini dan dari seminggu yang lalu wilayah kita banyak yang kena banjir, dan saya informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwasanya pagi ini pun kita masih banyak pengungsi di RW 1, RW 5 dan RW 8. Bahkan tadi pagi barusan apa yang telah disuri teladankan oleh junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam nilai kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita teladanin kesuri teladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini silaturahmi di antara kita, dan apa yang kita lakukan semuanya adalah untuk bagaimana kita ke depannya nanti, apa yang ditujukan dan apa yang dicita-citakan semuanya bisa dikabulkan. Saya kira itu. Dan terakhir saya mohon maaf Bapak dan Ibu panitia, para pengurus masjid, saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Kebetulan juga di tempatnya Hajiah Umi Kulsum juga ada kegiatan maulid. Kurang lebihnya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya marilah sama kita dengarkan hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Suhendi Yakub SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam orang kedinginan kayak begini, biar kompak, biar semarak insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang jawab salam hidupnya barokah. Yang amin dingin banget. Insyaallah yang jawab salam hidupnya barokah. Tahun besok bisa beli rumah sama tanah, bisa pergi haji ke tanah suci Mekah dan Madinah. Insya mau pergi haji nggak? Punya duit? Capek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Lurah kita yang baru saja menyampaikan sambutan, Bapak Iwan, Ketua Masjid Darussalam, Bapak Ahmad Gopur, Bapak Abdul Gopur,
para alim ulama, para kiai, para asatiz yang mohon maaf tanpa menyebutkan nama, para orang tua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah Majlis Maulid Masjid Darussalam yang semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari nan cerah ini tiada untayan kata dan bahasa yang pantai kita ungkapkan melainkan untayan kalimat tasyakur yang tiada terukur. Kita panjatkan kehadirat Rabb yang Maha Ghafur, Dialah zat yang sampai detik ini tak henti-hentinya menganugerahkan beraneka macam nikmat, mencurahkan beragam rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama duduk bersimpuh di tempat yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baitum min buyutillah, di dalam rangka kita memperingati lahirnya seorang manusia besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad. Ungkapan syukur ini kita ungkapkan dengan kehadiran kita di Masjid Jami Darussalam sebagai ungkapan rasa gembira kita atas diutusnya seorang manusia yang membawa satu perubahan yang luar biasa dari zaman jahiliyah ke alam yang penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Insyaallah mudah-mudahan kita berharap pagi hari ini kita yang berkumpul di tempat ini termasuk golongan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Insya jamaah sekalian yang kami muliakan, semarak maulid diadakan di mana-mana, mulai dari musola, masjid, majlis taklim, bahkan mohon maaf lapangan Monas pun bikin maulid. Alhamdulillah. Di sini tadi baca rawihnya apa ya? Berjanji. Alhamdulillah. Pondok Pinang orang Betawi punya banyak kan, masih banyak Betawinya ya. Alhamdulillah, saya Suhendi Yakub, jangan lihat nama Suhendinya, lihat Yakubnya. Alhamdulillah saya orang Betawi juga. Kebetulan bapak Betawi, ibu Bogor, makanya dinamakan Suhendi, nggak ngilangin bernama Betawi, namanya Yakub. Insya Allah bisa silaturahmi dengan di sini insya. Makanya mohon maaf kita berbangga hati jadi orang Betawi, jadi orang Jakarta. Yang namanya kitab perawi itu dibaca bukan bulan Maulid saja, betul nggak? Akad nikah baca, baca rawi, khitanan baca rawi, pindah rumah baca rawi, sampai acara apapun kalau orang-orang kita ini demen baca rawi. Karena kita demen baca rawi, alhamdulillah pemerintah kita berikan satu penghargaan. Apa? Dibentuklah jalan tol Jagorawi. Alhamdulillah. Orang yang demen baca rawi, yang demen baca kisah maulid, ini adalah orang-orang yang beruntung. Makanya mohon maaf, saya prihatin kalau ada orang ngaku Betawi tapi nggak doyan maulid, bingung saya. Kalau ada orang Betawi ngaku Betawi tapi nggak doyan yang namanya baca kisah maulid, itu saya bingung. Nah, tradisi inilah yang harus kita pertahankan, yang harus kita jaga dan harus kita rawat. Beruntung masih ada orang-orang tua kita yang masih mau bikin acara maulid. Tapi nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, kalau generasi-generasi kita tidak pupuk dari sekarang, tidak kita kenalkan dengan peringatan maulid, insya Allah saya yakin di Darussalam sepi dari maulid. Alhamdulillah generasi-generasi mudanya masih mau ikut andil, berperan. Alhamdulillah. Nah, peringatan maulid saya yakin bukan cuma tahun ini diadakan. Sebelumnya maulid kita adakan, bahkan tiap tahun kita adakan maulid. Di mana-mana maulid dirayakan. Tapi hikmah apa yang dapat kita ambil? Hikmah apa yang dapat kita petik dalam peringatan maulid ini? Bagi hari ini saya nggak mau panjang-panjang, karena nanti Bang Haji Roma datangnya kurang lebih jam berapa ya? Setengah 11. Setengah 11 ya? Hah? Sampai datang. Capek. Begini nih kalau menunggu penceramah inti, begini nih nasib nih. Kadang-kadang kalau 1 jam enak, mending kalau 2 jam. Nah, hikmah apa yang dapat kita ambil dari peringatan maulid yang kita adakan setiap tahun?
Kesempatan pagi hari ini saya nggak panjang-panjang. Ternyata dengan datangnya peringatan, dengan datangnya bulan Rabiul Awal, dengan peringatan Maulid yang kita rayakan tiap tahun, ada satu ayat yang sering dibaca oleh para mubaligh, para kiai, para ustaz, para ustazah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam 3 surah yang berbeda. Ayatnya sama persis, tapi dicantumkan dalam 3 surah yang berbeda. Nah, peringatan Maulid ini kita jadikan insya Allah bekal buat kita semua. 3 item yang dapat kita ambil bawa pulang, insya Allah jadi oleh-oleh. Kalau nanti pulang dari sini ditanya bagaimana hikmah Maulid, bagus, alhamdulillah. Jangan begitu pulang ditanya bagaimana Maulid, ya nggak ada apa-apanya. Ada muludan, ada mulutan, betul nggak? Kalau muludan, datang kita baca tahlil, baca rawi, mahalul qiyam, kita asyrakal dengan ceramah, itu namanya muludan. Tapi ada mulutan, pulang nggak dapat apa-apa, ngomong deh, Darussalam maulidnya begitu-gitu aja, tuh gitu. Tapi hari ini saya tidak akan seperti itu. Insya Allah jamaah pulang bawa oleh-oleh 3 ini, 3 item yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan ayat ini dalam 3 surah yang berbeda. Kalimat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yang pertama Allah cantumkan dalam surah At-Taubah ayat 33. Taubah berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya kembali. Dengan datangnya Rabiul Awal, Allah mengajak kita semua untuk apa? Kembali kepada Allah. Kita sadar bahwa kita makhluk Allah yang lemah, yang doib, yang tidak punya kekuatan dari apa kecuali dengan izin Allah. Manusia mana yang lahir ke atas dunia nggak punya salah? Manusia mana hidup di atas dunia ini nggak punya dosa? Siapapun kita, apapun status sosial kita, kita pasti punya salah, pasti punya dosa. Dengan datangnya Rabiul Awal mengajak kita untuk apa? Memperbaiki diri kita. Dengan apa caranya? Bertobat kepada Allah Subhanahu. Tobat Pak ya, Pak, ini pada serius apa nih? Tobat. Bagaimana caranya? Lazimkan baca istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Bahkan ulama-ulama kita mengajarkan setiap sholat 5 waktu baca, lazimkan yang namanya Sayyidul Istighfar kalau hafal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. 3 kali baca tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ada yang bilang kepanjangan, saya nggak hafal. Baca yang santai, yang umum. Astaghfirullah. Yuk bareng-bareng. Rabbal Astaghfirullah. Pak, saya nggak hafal. Yang pendek baca, kalau nggak hafal juga. Astaghfirullahaladzim. Pendek tuh. Pak, lupa. Astagfirullah kebangetan. Kalau itu nggak bisa juga. Apakah orang baca istighfar harus duduk diam? Enggak. Sambil jalan nggak masalah. Sambil nonton nggak jadi dosa. Pergunakan waktu kita untuk apa? Melazimkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat itu, bahwa kita manusia hamba Allah yang lemah, yang doib, yang tidak punya kekuatan dari apa-apa kecuali dengan izin Allah. Caranya beristighfar. Pak, istighfar ya.
Ambil nonton TV, Masya Allah, sinetronnya enak betul. Haji Muhyiddin tuh lagi galau. Astaghfirullah Rabbal, sambil nonton guri-guri nyoy. Munaro Bang Ocit, hebat anak-anak hafal. Baca tuh Astaghfirullah. Bapak yang bawa mobil, bapak yang bawa motor, Jakarta macet, Jakarta banjir, jangan risau, jangan bingung. Kata kiai saya, masumia Jakarta ila bimacetin wa banjirin. Tidak dinamakan Jakarta kalau nggak banjir, nggak macet. Bapak bawa kendaraan, jangan risau, jangan bingung, jangan like pitam, jangan marah, baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal. Saking keenakan jalan naik mobil, lampu merah diterobos, bus, dikejar sama polisi, dipepet, prit, mohon maaf, pinggir, mana SIM, STNK, kasih sambil istighfar, astagfirullah. Ya, ibu-ibu yang di rumah sambil masak nggak jadi masalah. Ngulek cabai, baca istighfar, alhamdulillah, astagfirullah. Nyayur, suami nanya, bu sayur apa? Astagfirullah. Lazimkan istighfar dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Di samping kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasul, datangnya Rabiul Awal mengajak kita, mengundang kita untuk apa? Kembali kepada Allah. Ini saya mau tanya, kita bakal hidup selamanya enggak? Bakal mati enggak? Mati, mohon maaf. Orang-orang tua kita nih, mohon maaf, umurnya terbatas. Kita kontraknya selesai. Kita ini mohon maaf dibilang caleg, jauh caleg. Modalnya gede. Pulusnya banyak. Tahu pulus? Tahu pulus? Orang Arab bilang ad-dunya bil pulus. Indak pulus kulu syai'in tembus. Lama habi pulus mampus. Caleg jauh, calon gubernur nggak mungkin kita. Camat pasti. Tahu camat? Calon mati. Ini mohon maaf nih, yang nyender camat. Bukan nyumpain, pasti. Yang di depan saya semua camat. Ibu-ibu camat, saya camat. Kapan waktunya dipanggil itu urusan Allah. Bagaimana persiapannya? Ini harus kita cuci dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu. Makanya ketika kita takziah, ketika kita melayat, coba jadikan iktibar buat kita, jadikan pelajaran buat kita. Pak, orang mati manja nggak? Hah? Orang mati manja nggak? Manja. Biasanya mandi sendiri, begitu mati diapain? Dimandiin. Ada orang mati mandi sendiri pakai shower? Kagak ada. Begitu masih hidup mandi sendiri, begitu meninggal mandiin. Makanya orang kalau biasa mandi jenazah hebat. Kenapa? Tuh orang kalau udah dimandi sama tukang jenazah dipegang diem, kagak ngelawan, nggak berontak dia. Didiemin aja itu jenazah, diajak miring itu jenazah, betul nggak? Habis dimandiin sendiri, dimandiin, pakai baju biasanya bagaimana kita? Pakai baju sendiri, begitu meninggal dipakein, betul nggak? Pakaiannya Masya Allah. Hari ini pakaian bapak ibu semua warna-warni, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang hitam. Tapi nanti begitu kita meninggal pakaian kita sama, betul nggak? Cuma berapa lembar kain putih akan membalut tubuh kita. Itu kain putih nggak pernah dijual di Pondok Indah Mall. Bapak mohon maaf, pergi ke Pondok Indah Mall, tanya sama yang namanya SPG, Mbak jual kain kapan di sini? Diketawain kita. Dijualnya di mana? Pasar-pasar tradisional. Kalau di Tebet itu Jembatan Merah, satu paket 750.000. Udah termasuk kembang. Tanpa jahitan pakaian kita nanti akan membungkus tubuh kita. Apa mungkin ketika jenazah dibungkus pakai batik, pakai loreng? Mungkin nggak? Semua pakaian kita sama. Kali itu mentang-mentang pengusaha butik,
punya batik bagus-bagus, begitu meninggal pakai kain batik, kain kapannya? Kali gitu. Nggak apa-apa, mungkin kayak begitu. Dibungkus kain batik, begitu jenazahnya ditutup, dibiringin, ditutup dengan dinding ari, diazani, dikomatin selesai. Jenazah ditinggal 7 langkah, pengantar jenazah meninggalkan ini jenazah, datang malaikat yang namanya munkar. Mohon maaf, siapa? Malaikat siapa? Raqib. Raqib apa atid? Munkar penakir. Ini nggak ada yang jawab. Ini tadi saya di mobil dibilang nih sama Haji Saroji, kasih tahu jamaah, ceramah Ustadz sama Sebang Haji Roma Irman nanti tolong disimak. Nanti ada door prize. Pengurusnya, panitianya menyiapkan door prize umroh cuma-cuma. Mantap. Saya bilang cuma-cuma bagaimana Bang Haji? Cuma sampai bandara. Ulang lagi. Nanti akan datang malaikat. Begitu ngelihat jenazahnya pakai batik, Masya Allah, malaikat bingung. Ditanya, mau kondangan kemana? Kali nggak ada tuh, pakainya sama putih-putih kita. Maka jadikan itibar. Biasanya ke Masjid Darussalam sendiri, begitu meninggal, Masya Allah, naik kendaraan kaki banyak. Hari ini naik kendaraan roda 2, roda 4, nanti naik kendaraan kaki banyak. Tahu kaki banyak? Gurung batang. Itu yang bikin satu RT kerja bakti bikin gurung batang. Kalau udah rapi suruh masuk satu nggak ada mau. Itu kendaraan kita nanti kendaraan kaki banyak, diusung jenazah kita. Maka jadi ajarkan kita ketika kita gusung jenazah, baca tuh tasbih, jangan diam. Baca tas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini kadang-kadang kita bawa jenazah ngobrol. Yang meninggal orangnya tinggi, badannya gemuk kan berat. Betul nggak? Dia ngobrol. Ada temennya gini, itu jenazah berat banget. Yang di sebelah pakai jawab, tahu banyak dosanya kali. Yuk, emang lu Tuhan tahu dosa orang? Jadikan itibar ini buat kita, bahwa kita akan kembali kepada Allah. Sebelum Allah menjemput kita pulang ke rahmatullah, persiapkan diri kita untuk apa? Mohon ampun, mohon tobat kepada Allah. Ini datangnya Rabiul Awal, mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Diajak tobat kita. Pak, ini ngantuk apa lapar Pak ini? Hah? Kemudian apa? Dengan datangnya Rabiul Awal, Allah mengajak kita untuk kembali kepada nilai-nilai ajaran Allah yang terkandung, yang tersirat di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul dalam kehidupan. Artinya apa? Dengan datangnya Maulid, dengan datangnya Rabiul Awal, kita diajarkan, disarankan, diserukan oleh Allah untuk selalu berpegang teguh dengan 2 pusaka. Rasulullah ketika sedang halaqah muzakarah, Pak, tahadus penikmah ketika saya di Madinah, ya, melakukan ibadah haji dan umrah, tahadus penikmah, sudah berapa kali sampai di sana. Saya sempatkan diri ke tempat halaqah Rasulullah, itu di belakang makam Rasul. Rasulullah kalau halaqah dengan sahabat-sahabat beliau ketika halaqah muzakarah dengan sahabat-sahabat beliau, salah seorang sahabat bertanya kepada beliau, baginda Rasul, ya Rasulullah, kalau hari ini engkau masih ada di tengah-tengah kami, ketika satu persoalan datang kepada kami, engkaulah tempat bertanya buat kami. Tapi satu saat engkau pulang ke rahmatullah ya Rasul, kepada siapa kami bertanya? Rasulullah tersenyum. Apa kata beliau? Taraktu fikum amraini ma in tamasaktum bihima lan tadilu abada wahya kitaballah wa sunnatur rasuli. Kata Rasul, nanti aku tinggalkan, aku wariskan, aku titipkan kepada kalian semua. Hari ini aku wariskan buat kalian semua. Ucapan itu disampaikan di hadapan sahabat-sahabat beliau, namun hakikatnya disampaikan juga kepada kita umat baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata beliau? 2 pusaka yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, lantadilu abada, kalian gak akan sesat selama-lamanya, dunia maupun akhirat kalian selamat. Apa 2 pusaka itu? Yang pertama kitab Allah, Al-Quran.
Ini pusaka warisan Rasul yang diberikan kepada kita. Kita harus jaga, harus pelihara. Ikuti nilai-nilai ajaran Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Insya Allah selamat. Zaman sekarang mohon maaf, orang-orang modern yang dibilang intelektual, cendekiawan, orang-orang pintar, lebih cenderung berpikir dengan otak dan kepintarannya. Kalau selaras dengan pemikirannya, Al-Quran diajak bicara. Tapi kalau bertolak belakang dengan pemikirannya, Al-Quran ditinggalkan begitu saja. Bahkan mohon maaf, dengan beraninya mereka katakan Al-Quran sudah tidak relevan, Al-Quran sudah tidak lagi menjawab perkembangan zaman. Ini mereka katakan. Yang berbicara bukan orang-orang bodoh, tapi orang-orang pintar, orang-orang intelektual. Dibilang Al-Quran ketinggalan zaman. Sampai kapanpun mohon maaf, Al-Quran tidak akan pernah berubah dan dapat diubah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kami yang menurunkan az-zikra, Al-Quranul Karim, dan kami juga, kata Allah, yang akan menjaga Al-Quran di atas dunia. Caranya bagaimana? Dengan adanya orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Di sini alhamdulillah saya lihat zamannya Al-Quran 30 juz jangan ditanya. Kenapa? Di luar kepala semuanya. Alhamdulillah. Ya, ini kepala ini Quran gitu kan. Dengan adanya orang yang mengerti akan ilmu-ilmu Al-Quran, akan sejarah-sejarah Al-Quran, melalui mereka lah Allah pelihara, Allah jaga Al-Quran. Alhamdulillah. Makanya Rasulullah dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran, jangan pernah kita lari dari Al-Quran. Manjal Quran amamahu godahu ilal jannah, waman jala Quran wara'ahu syaqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran imamnya, pemimpinnya, landasan berfikirnya, tempat bertanya setiap persoalan, nanti kata Rasulullah, Al-Quran yang akan menggoreng kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tapi barang siapa menjadikan Al-Quran pengikutnya, dijadikan Al-Quran itu kalau sesuai dengan pemikirannya diajak bicara, kalau nggak ditinggalkan, bahkan dikatakan Al-Quran nggak relevan, nggak mampu melihat perkembangan zaman, nanti Al-Quran yang akan mendorong kita masuk ke dalam neraka. Na'uzu. Mau masuk neraka, masuk surga, Pak? Hah? Pak? Masuk surga neraka? Surga. Saya mohon maaf, tahun kemarin saya ceramah maulid di sekolah SMP negeri di daerah Jakarta Timur. Alhamdulillah tahun ini diundang lagi. Kemarin saya ceramah di sana. Kebetulan sebelum saya ceramah, ada dari penilik pengawas, beliau mengatakan kita prihatin khususnya Jakarta. Kenapa? Siswa-siswi SMU Jakarta hampir 70% nggak bisa baca Quran. Na'uzu 70% generasi kita hampir tidak bisa baca Quran. Padahal Al-Quran itu kitab sucinya, Al-Quran itu milik kita. Kenapa kita sebagai pemilik Al-Quran nggak bisa baca Quran? Salah siapa ini? Kadang-kadang mohon maaf kita bangga anak kita pintar matematiknya, ahli fisika, di bidang komputer, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kita menutup mata ketika kita pulang ke rumah anak kita nggak bisa baca Quran. Na'uzu. Ini datangnya maulid, yuk Bapak yang punya anak ajarin baca Quran. Ibu yang punya anak ajarin baca Quran. Di masjid ada TPA kan? Ada TPA kan? Serahin anaknya. Kalau nggak sempat ngajarin, nggak bisa, serahin anaknya kepada guru. Nih kadang-kadang nih anak datang sendiri, diantar kagak, dijemput kagak pulangnya. Betul nggak? Ya? Nih anak begitu ngaji diserahinnya begitu aja, sono ngaji di masjid. Nggak ditemenin sama bapaknya. Orang tua dulu kalau ngaji, mohon maaf saya ngalamin, Pak. Waktu diserahin ngaji sama kakek saya dulu, sama guru saya, Ji, ajarin cucu gue biar pinter, lu gebuk, lu cubit, gue redok, biar dia pincang, biar dia buta, asal pinter cucu gue. Tuh begitu orang Betawi. Kalau sekarang anak ngaji diomelin, ngambek, dibentak sama gurunya, ngambek, ngomong sama orang tuanya, nggak mau ngaji lagi Pak, kenapa ustadznya galak.
Begitu tuh. Sekarang ini generasi-generasi kita, mohon maaf, silakan ahli di bidang fisika, matematika, komputer, bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi jangan lupa Al-Quran pondasi awal kita. Kalau anak kita nggak bisa baca Quran 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, bagaimana nasib umat Islam nanti di Indonesia? Makanya saya mau cerita, boleh nggak? Pak, saya mau cerita, boleh nggak? Ada 3 anak muda nih, 3 anak muda anggota vokal grup, suaranya bagus tapi kagak ngaji. Ini anak muda lewat satu kampung, kebetulan mau menjelang Ramadan. Begitu lewat satu kampung, azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini 3 anak muda nyari musola. Ceritanya mau memperbaiki dirinya kalam saat itu mau Ramadan. Cari masjid, cari musola, ketemu ada musola di pojokan, bagus betul, full keramik musolanya. Masuk musola, wudhu nih anak muda. Salah satu anak muda qomat, suaranya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Selesai qomat, yang 2 suruh jadi imam, kagak mau, main dorong-dorongan. Lu jadi imam, lu aja, katanya, gua nggak berani. 2 nggak berani, yang qomat masuk jadi imam. Begitu masuk di tempat imam, pakai mie kancing, satu kampung geger, Pak. Ini satu kampung Pondok Pinang geger. Kenapa? Tuh imam udah salah kenceng lagi. Takbirnya Masya Allah, Fatihahnya gaya Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudaisi. Tadus benikmah, saya pernah ke rumah beliau tuh di Komplek Awali, Mekah. Pak, Imam Masjidil Haram, mohon maaf ya yang senior, mohon maaf pengurus masjid, mohon maaf ya. Gaji Imam Masjidil Haram yang senior itu 150 juta. Masya, enggak tiap hari jadi imam, 150 juta. Ya, di sini berapa? Hah? Alhamdulillah. Muazinnya aja, muazin yang juniornya itu 15 juta. Apalagi yang senior bisa 20-30 juta, itu baru jadi muazin. Di sini muazin berapa duit? Beda dikit, beda tipis. Ini anak muda Masya Allah, begitu masuk masjid jadi imam 1, 2 diam, takbirnya Masya Allah, Allahu Akbar. Di 2 yang temannya bilang, wih hebat suaranya, pakai bilang hebat. Baca Fatihah kayak Sudais, nggak pakai Bismillah. Ini orang-orang sekarang begitu tuh, Fatihah nggak pakai Bismillah. Padahal Bismillah merupakan ayat, 7 ayat Fatihah dengan Bismillah. Dia bilang kayak di muka nggak baca Bismillah. Siapa bilang? Saya waktu sholat maghrib saf kedua dari Sudais, habis tawaf sunnah, saya sholat maghrib itu saf kedua dari Sudais. Ternyata Sudais baca Bismillah cuma sir, nggak jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Orang sekarang baca Fatihah nggak baca Bismillah, dibilang kayak di Mekah. Kalau ditanya udah ke Mekah? Belum, jangan ngomong. Apa-apa Mekah, kesana belum. Ini mohon maaf nih, ini orang sekarang begitu. Ini anak muda Masya Allah suaranya bagus, tekad, jamaahnya Paul. Tuh imam Fatihahnya Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Singkat, waladdallin. Jamaahnya 2 Pak, kayak 50 orang. Jamaahnya 2 orang kayak 50 orang tuh aminnya. Wamin. Habis Fatihah tuh imam berhenti bengong. Mikir gue baca apa habis ini? Ngaji kagak. Ngobrol pakai mic, tetangga musola bingung. Nih ikutin imam mana nih? Habis Fatihah ngobrol. Imam Syafi'i nggak ngajarin, Maliki, Hambali, Hanafi nggak ngajarin. Jangan-jangan ikutin Imam Samudra dia ini.
dia ingat tuh waktu masih kecil ada tetangganya anak kecil baca inna a'tainakal kausar. Inna a'tainakal kausar 3 ayat Pak, al kausar. Dia muter-muter nggak ketemu-temu. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar. Ini jamaah yang dua udah sebel banget, digedek-gedek. Dicolek tuh imam pantatnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikut tuh imam. Innalillahi wa inna. Masya Allah. Naik rakaat kedua, Fatihah lagi. Selesai Fatihah, imam bengong lagi, kagak hafal surah, cuma satu-satunya Al-Kautsar dia hafal. Bismillah 3 kali sambil nangis. Tuh, pakai akal dia. Ngakalin orang. Bismillahnya sambil nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Temannya pakai nanya, lu baca apa sih, Mam? Pakai nengok ayat-ayat neraka. Ayat-ayat neraka. Dableng. Udah kagak bisa ngakalin orang. Begitu tahiyat awal kenceng salah tuh imam. Udah kenceng salah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kata makmum, mam lu komat lagi Pak Ul. Kapan sembahyang selesai? Saya mau tanya, orang sholat kentut batal kagak? Hah? Batal. Imam nekat jamaah Paul, rakaat ketiga imamnya kentut. Pas tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Kan kentut tuh imam. Yang satu nyalek, mam, inti kentut batal, mam. Batal inti. Tuh imam bilang begini, yang sholatnya ngobrol, sholatnya batal. Batal nggak berdua? Yang satu udah selamat, pakai bilang, gue nggak ngobrol, gue nggak batal. Nah, batal semuanya. Nih makanya nih, yuk, dengan datangnya Rabiul Awal diajak kita untuk apa? Kembali kepada nilai-nilai ajaran Al-Quran. Apapun persoalan hidup kita, Al-Quran sudah menjawab. Sekarang banjir di mana-mana, tadi kata Pak Lurah tuh. Hampir pelosok negeri Indonesia banjir. Jakarta kelelep. Bang Haji Roma Irama itu tetangga saya di Kebon Baru. Saya orang Kebon Baru, Pak. Rumah yang dulu tuh jangan kata pintunya, gentengnya kelihatan. Bang Haji Roma Irama sekarang lagi banjiran. Banjir kuburan apa kiriman dari Bogor. Tapi alhamdulillah saya di asam baris atas nggak kebanjiran sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau banjiran undangan, alhamdulillah banjir banget, udah banjir undangan. Makanya bini saya cemburu, dari malam jalan, siang jalan, pagi jalan. Kata bini, ayah jalan mulu kemana-mana naik panggung, kapan naik punggung? Dibilang gitu. Alhamdulillah. Nih, yuk kembali pada Quran. Al-Quran sudah menjawab apapun permasalahan kita. Apapun yang kita hadapi, Al-Quran sudah memberitahu, mengabarkan kepada kita. Ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, kata Allah. Apa-apa yang menimpa kepada bangsa kita, masyarakat kita, keluarga kita, diri kita, suatu kebaikan, keberuntungan buat kita, buat masyarakat kita, buat bangsa kita, keberuntungan yang kita alami. Dulu mohon maaf, kita pernah merasakan kemakmuran, betul nggak? Kemana-mana tenang, harga sembako murah, betul nggak? Rakyat kita masya Allah hidupnya damai, negara kita subur, betul nggak? Kapan? Itu dulu. Dulu dari mana? Apakah semata-mata bantuan dari IMF? Bukan. Peranan orang-orang Amerika? Bukan. Tapi faminallah, kata Allah. Semua yang kita rasakan kemakmuran itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Tetapi kata Allah,
apa-apa yang menimpa keburukan kepada kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, diberikan musibah yang bertubi-tubi, satu belum selesai muncul lagi yang baru. Pak, Manado, Tomohon, banjir bandang, mobil jalan di atas air. Lihat nggak beritanya? Mobil jalan di atas air, bahkan korban yang hilang belum diketemukan. Banjir bandang belum usai, tuh Gunung Sinabung, debu vulkaniknya sampai saat ini masih terus bertaburan, awan-awan panas masih terus terjadi. Gunung Sinabung belum usai, muncul banjir di mana-mana. Jakarta banjir, Pulau Jawa banjir, Pulau Sumatera banjir. Ini terjadi kenapa? Dan ada apa? Kita bilang ini bencana alam semata. Kalau alam sudah nggak bersahabat dengan kita, ini cuma musibah biasa. Hanya orang-orang bodoh lah yang berkata seperti itu. Mohon maaf, dengan kejadian ini, dengan ayat ini, Allah mengajak kita untuk apa? Introspeksi diri kita masing-masing. Lakukan muhasabah, lakukan satu perenungan terhadap diri kita masing-masing. Kenapa ini musibah datang silih berganti? Diajak kita muha. Kata Allah, pamen nafsik. Semua yang kalian alami bukan karena pemimpin kalian terdahulu. Yang kalian alami bukan karena pula pemimpin sekarang. Kita kadang-kadang mohon maaf, pintar, pandai cari kesalahan orang lain, tapi kita nggak pandai mencari kesalahan diri kita sendiri. Betul nggak? Paling hebat kita nyari kesalahan orang lain, tapi paling kita nggak pintar nyari kesalahan diri kita sendiri. Kita pintar mengkapikan harta orang lain, tapi mohon maaf terkadang-kadang kita merasa diri kita paling benar dan bersih. Inilah Allah mengajak kita untuk apa? Introspeksi terhadap apa yang kita hadapi saat ini. Yuk kita berbenah. Artinya apa? Kembali kepada Allah. Tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf, semalam saya dapat BBM dari kawan saya. Tahun baru sudah usai. Ketika tahun baru, kata langit, kau hujani aku dengan kembang api dan petasan. Hari ini kata langit, aku hujani kalian dengan air, banjir di mana-mana. Seolah-olah langit balas dendam sama kita. Masya Allah. Ada apa ini? Muhasabah, introspeksi diri kita. Ketika tahun baru kemarin, mohon maaf, kita berhura-hura, berpoya-poya, lupa akan nikmat Allah. Kita kufur terhadap nikmat Allah. Panggung di mana-mana dibuat, bahkan mohon maaf, biayanya bukan ratusan juta, miliaran rupiah. Kembang api dibakar-bakar. Bagaimana nasib orang-orang miskin? Bagaimana nasib anak-anak yatim, fuqara yang nggak bisa apa-apa? Ketika kembang api dibakar, ratusan juta, miliaran rupiah, mereka hanya bisa menerima gaji. Kenapa? Kalau seandainya uang itu diberikan kepada saya, kata orang miskin, alangkah bergunanya. Masya, uang dibakar-bakar, sementara orang miskin susah. Kalau uang itu diberikan kepada mereka, itu lebih berharga buat mereka. Makanya jangan salahkan musibah datang kepada kita. Indonesia tertimpa musibah karena kita lupa kepada Allah. Kopor nikmat. Yang terjadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu kata Bang Haji Roman nanti. Yang kaya makin kaya, yang miskin itu. Kita diajak usaha muhasabah, diajak introspeksi diri kita masing-masing dengan datangnya Maulid, dengan datangnya Rabiul Awal. Ini kembali kepada Al-Quran. Belum datang Bang Haji Roma, belum, nasib. Ya, nih ya, berpegang teguh dengan Quran. Apa yang kedua? Wa sunnatir rasuli, kata Rasul. Pak, kita berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan sunnah-sunnah Rasulullah yang dicontohkan oleh beliau dalam kehidupannya. Pak, minimal akhlak. Ya, datang ya? Datang? Belum? Masih di rumahnya? Alhamdulillah. Nih saya mundar-mandir begini Pak, mohon maaf, bukannya ganjen, pegel ya. Jujur aja. Maulid belum datang, diundang sana kemari. Alhamdulillah bini saya gemuk sekarang, nggak pernah makan nasi, makannya berkat. Tahu dari sini dikasih apaan tahu? Pak Haji Saroji ya,
Yang ada bungkusin aja udah. Saya nggak minta apa-apa dari sini. Bu, jujur. No, Ustaz Haji Muhammad Zain, guru saya, orang tua saya. Saya nggak minta apa-apa, diundang saya datang. Dikasih saya terima, amplop. Nggak dikasih saya tanya dia, begitu aja udah selesai. Pak, ya. Nih, akhlak Rasul contoh dalam kehidupan kita. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dulu ketika Rasul belum diangkat jadi nabi dan rasul, Masya Allah, akhlak manusia begitu bejatnya. Yang kuat menindas yang lemah. Wanita-wanita lahir dia bunuh hidup-hidup. Ibu-ibu mana ibu? Bu, masih hidup, masih napas. Sebelum Rasul diangkat jadi nabi dan rasul, perempuan murah yang dewasa dijadikan budak nafsu, yang lahir dikubur hidup-hidup. Itu akhlak jahiliyah. Tapi sekarang alhamdulillah jahiliyah modern muncul. Anak lahir dibuang di tong sampah, dibuang di pelbak, betul nggak? Dimasukin tas plastik, dianyutin di kali. Kalau dulu zaman Nabi Musa diambil sama isinya Fir'aun, sekarang yang mungut siapa? Ini jahiliyah modern muncul sekarang. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia, ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Akhlak kepada Allah bagaimana caranya? Ibadah kita yang benar. Pak, ini kadang-kadang mohon maaf menghadap Pak Lurah, menghadap camat, menghadap menteri pakaiannya cakep banget, pakai minyak wangi, Masya Allah. Tapi menghadap Allah ada kadarnya pakaian kita. Kadang-kadang pakai kaos jadi, di belakangnya ada capnya tuh, cap obat nyamuk, cap kunyuk. Enggak jamaah yang di belakang. Dia takbir, dia lihat, Allah, obat nyamuk, cap kunyuk. Ya Allah. Adab kepada Allah ketika ibadah, pakaian yang bagus, bukan yang baru, tapi bagus, rapi. Adab kepada Allah ada. Ya Pak ya. Pak, saya nengok ke sana mulu, saya pikir Bang Robo udah datang. Kalau udah datang saya mau turun. Pak, akhlak kepada Allah, ibadah kepada Allah harus dijaga. Nih mohon maaf ibu-ibu nih. Bu, saya acungkan jempol Pak kepada ibu-ibu. Kenapa? Setiap tahun maulid kakeknya ganti melulu, betul nggak? Tuh ibu-ibu ngajinya seminggu 5 kali. Dalam setahun bajunya 5 seragamnya. Satu baju 2,5, bayarnya 3 bulan. Ada yang 300 sampai bulan puasa belum kelar. Sampai sekarang ada yang belum kelar tuh baju, udah ngambil lagi. Bikin suaminya keder, yang ngatu belum lunas ngambil lagi. Ya Bu ya, pakai seragam ibu-ibu. Tapi mohon maaf, Bu. Tapi mohon maaf kadang-kadang ibu-ibu cakepnya lagi di rumah, Masya Allah, lakukan kondangan. Kalau kondangan ibu-ibu Pondok Pinang nih, mohon maaf, cakepnya mau kondangan, mau arisan apa pengajian, pakaian yang paling bagus dipakai. Minyak wanginya Masya Allah, buat 3 malam habis 1 malam. Sekujur badan mandi parfum, disemprot semua. Minyak wangi nggak ada, minyak angin dipakai. Nih kadang-kadang kalau mau kondangan, mohon maaf nih ibu-ibu nih, alis aslinya dikerok alis asli, bikin alis palsu kayak tanjakan puncak. Pakai sedo merah, biru, hijau, percis kayak lampu merah perapatan. Masya Allah, pakai lipstik mereknya Pixi, warnanya coklat keminyak-minyakan. Pergi kondangan habis zuhur kena matahari, persis ke semur tahu tuh. Tuh ibu-ibu tuh. Tapi kalau di rumah mohon maaf, ala kadarnya kadang-kadang. Suami mau cium jidatnya, ada salon pas. Ya Bu ya. Bu, suami mau cium jidat ada salon pas. Mau diusap tangannya, mau telus kakinya, bau parem, bau balsem. Kalau tidur sama suaminya dasternya bolong. Dasar bini pinter jawab. Nah datang tuh kayaknya tuh. Alhamdulillah. Ya cepetan deh, jadi bisa turun. Ya. Tapi kalau di rumah tidur dasarnya bolong, tuh bini pakai jawab.
yang bolong bajunya bang, yang penting rasanya bung. Begitu dibilang ibu. Nih Pak, yuk. Akhlak Rasulullah ketika bergaul bagaimana? Menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Rasulullah nggak pandang bulu, Rasulullah nggak pandang ngelihat siapapun, dihargai semuanya. Siapapun dia, jangankan lawannya, jangankan kawannya, lawannya saja masih dihormati sama beliau. Akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau cerita akhlak Rasulullah, mohon maaf Pak, jangan sehari kita bisa tuntas, belum tentu. Sebulan, setahun, belum tentu selesai cerita akhlak Rasul. Kalau kita hamparkan dunia ini yang luas dijadikan kertasnya, ranting-ranting pohon dijadikan penanya, air latun dijadikan tintanya, untuk menghitung akhlak Rasulullah, untuk bercerita tentang bagaimana akhlak baginda Rasul, nggak bakal sanggup kita. Kenapa? Allah sudah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Alhamdulillah. Satu itu ya Pak, satu. Yang kedua, kalimat huwallazi arsala rasulahu bil huda, Allah cantumkan dalam surah As-Saff yang artinya barisan. Umat Islam harus kompak, umat Islam harus akur, umat Islam harus bersatu. Dengan datangnya Rabiul Awal, Allah mengajak kita umat Islam untuk apa? Untuk bersatu padu, untuk kompak selalu. Ini mohon maaf ya, 9 April besok kita pemilu, betul nggak? Lihat tuh, atribut partai sudah bertebaran di mana-mana. Foto-foto caleg sudah terpampang hampir setiap gang, memperkenalkan dirinya kepada masyarakat, betul nggak? Betul nggak? Tapi dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menghimbau kepada kita semua, yuk jaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Jangan sampai terpecah belah, jangan sampai terkotak-kotak, jangan gara-gara kita beda partai, jangan gara-gara kita beda organisasi, kita terpecah belah, kita terkoyak-koyak, akhirnya kita lemah. Na'uzu. Allah sudah mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kata Allah. Berpegang teguh kalian di tali Allah. Artinya apa? Dinullah, agama Allah. Kita diikat oleh agamanya Allah. Kalau syahadat kita sama, Tuhan kita sama. Datang belum? Belum. Sudah muncul itu. Nah, kalau beliau datang tolong disambut ya. Dengan kita berdiri baca ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasul, salamun ya rafi'a syani ya Rasulullah, salamun alaik. Ya, kita sambut nih Bang Haji Roma Irama. Datang, ya Haji. Ya, kita sambut jamaah semuanya. Saya mohon berdiri memberikan penghormatan kepada beliau ya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasul. Silakan. Biar beliau istirahat dulu ya Pak. Beliau istirahat dulu sebentar. Bang Haji mohon maaf ya. Bang Haji lanjut ya. Berpegang teguhlah kalian di tali Allah. Artinya apa? Agama Allah. Allah mengikat kita bukan dengan partai, Allah mengikat kita bukan organisasi, tapi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Kita diikat oleh Allah. Apapun partai kita, apapun organisasi kita, kalau kita Islam, syahadatnya sama, kiblatnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, kitab suci sama, kita bersaudara. Ya.
Mohon maaf nanti nih menjelang pemilu umat Islam jangan mau di kotak-kotak. Umat Islam jangan mau dipecah belah sama organisasi sama partai. Harus jaga persatuan dan kesatuan. Ini Allah cantumkan dalam surah As-Saff yang artinya barisan. Umat Islam harus punya kekompakan. Umat Islam harus Yang terakhir, kalimat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah cantumkan dalam surah Al-Fat yang artinya kemenangan. Kalau umat Islam sudah mau introspeksi dirinya, mau kembali kepada Allah, umat Islam sudah punya persatuan dan kesatuan, insya Allah dengan rahmat Allah maka kemenangan dapat kita raih. Insya jamaah sekalian, inilah 3 poin yang dapat kita ambil dalam peringatan Maulid. Kalimat huwallazi arsala rasulahu Allah cantumkan dalam 3 surah yang berbeda. Yang pertama surah At-Taubah, yang kedua surah As-Saff, yang terakhir surah Al-Fath yang artinya kemenangan. Insya Allah mudah-mudahan 3 ini bermanfaat buat pribadi saya dan buat kita semua. Sehubungan penceramah kita Bang Haji Roma sudah hadir, tidak layak dan tidak pantas rasanya kalau saya berlama-lama. Lebih kurang mohon maaf. Akhil kalam apa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.